Nasution, NIM 1720-1092, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan sekarang berada di semester 7. Yang terhormat Ibu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 4 orang akan membahas makalah kami yang berjudul Konsep Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia. Di sini saya yang pertama akan membahas masalah dari isi dari materi kami. Yang pertama yaitu pengertian konsep pendidikan. Baiklah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses pendapat ataupun pemahaman, rancangan cita-cita yang telah dipikirkan. Pada dasarnya, konsep merupakan abstrak dari suatu gambar ide atau menurut Ken yang dikutip dari Harifuddin Cole, yaitu gambaran yang bersifat umum ataupun abstrak tentang sesuatu fungsi dari konsep. Jadi konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami sesuatu hal. Menurut Sugihartono, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Jadi, konsep pendidikan adalah suatu rancangan atau ide yang harus diwujudkan atau diterapkan berkaitan dengan konsep pendidikan, berarti penerapan pendidikan dalam usaha mendewasakan umat manusia dengan berbagai upaya, baik dengan pelatihan tentang sikap maupun studi aplikatif tentang moral. Jadi di sini kawan kelompok saya akan melanjutkan yang akan membahas tentang konsep pendidikan, sumber daya manusia, dan kualitas sumber daya manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Lubis. Saya dari kelompok 10. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembacaan makalah kami dari saudari Ramayani. Di mana yang selanjutnya itu adalah bagian B, yaitu konsepsi pendidikan. Ada beberapa konsep dasar tentang pendidikan yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Jadi, dalam dunia pendidikan, kemudian tumbuh konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education, yang berarti pendidikan berlangsung sampai mati, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup dalam setiap saat selama ada pengaruh lingkungan. Dalam hal ini, berarti bahwa usaha pendidikan sudah dimulai sejak manusia itu lahir dari kandungan ibunya sampai ia tutup usia, sepanjang ia mampu menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Dan yang kedua itu adalah bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dan yang ketiga itu, pendidikan merupakan suatu keharusan karena pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hotma Romadolian Siwan, NIM 18201023. Saya dari kelompok 10, yang mana saya akan melanjutkan materi yang bagian C, yaitu sumber daya manusia atau SDM, di mana menurut Ferijal Rifai, SDM adalah seseorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan salah satu masukan, yaitu input, yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan metode teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi
keluaran atau output berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa SDM adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi di berbagai level, baik level pimpinan atau top manager, middle manager, maupun staff atau karyawan, termasuk di dalamnya investor dan pemodal. Kemudian, sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang yang memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan semangat kepada organisasi. Oleh karena itu, kesulitan sumber daya manusia merupakan sumber masalah dalam organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya D. Kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia memainkan peran penting baik dalam skala mikro atau organisasi maupun dalam skala makro ataupun negara. Pada setiap organisasi besar atau kecil bertaraf internasional, regional ataupun domestik, kunci keberhasilan utama bagi organisasi tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang mengendalikan dan menjalankannya. Menurut Sugeng, kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan. Oleh sebab itu, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Mungkin sekian pembahasan mengenai kualitas sumber daya manusia. Terima kasih.